Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT, dan video kali ini saya kedatangan memori RAM terbaru dari Tim Group. Jadi Tim Group telah merilis sub-brand terbaru yakni T-Cred. Banyak banget teman-teman di luar sana yang sering mengalami BSOD atau blue screen tanpa tahu penyebabnya apa. Nah, di sini saya kedatangan memori RAM T-Cred yang punya tingkat stabilitas yang cukup baik. Kalau ada nilai 1 sampai 10 mungkin ini nilainya 8 untuk menghindari terjadinya blue screen akibat memori RAM yang crash. Ya, mungkin ya ini nilainya 8, nanti kita akan coba gitu kan. Memang terjadinya blue screen banyak penyebabnya ya. Bisa terjadi karena storage kita yang udah kurang baik performanya, atau juga bisa dari Windows yang terkena virus, bisa blue screen. Bisa karena driver komponen yang terinstall mengalami crash atau juga terjadinya overheat yang ekstrim, dan yang paling sering terjadinya tentunya gagal booting atau gagal memberikan perintah dari memori RAM ke prosesor. Ya begitu sebaliknya, itu pasti blue screen lah, dijamin. Nah, makanya di sini Tim Group tuh merilis produk T-Cred untuk meminimalisir blue screen tersebut gitu, atau blue screen pada desktop kita. Mungkin PC kita yang bakalan dipakai untuk bekerja keras, diminimalisir tingkat BSOD-nya atau tingkat blue screen atau tingkat crash memory RAM-nya tuh diperkecil lagi gitu kan. Nah, misalkan nih kita sebagai content creator atau editor ya yang tidak mau pekerjaannya tuh terhambat gara-gara blue screen yang tiba-tiba atau blue screen yang mendadak. Kadang blue screen tuh kan kita nggak tahu, nggak ada jamnya, nggak ada waktunya gitu kan, tiba-tiba blue screen aja datang aja. Karena si produk T-Cred ini ditujukan untuk para content creator. Misalkan nih, salah satu contohnya aja, kita lagi ngedit karena project kita ini lagi ditunggu sama klien. Tiba-tiba PC kita tuh harus dipakai ngebut gitu, harus dipakai render yang cepat gitu, harus dipakai bekerja keras. Tiba-tiba blue screen dan hasil editing kita belum di-save. Akhirnya kita harus ngulang dari awal. Wah, itu situasi yang sangat menjengkelkan gitu kan. Ya memang sih sekarang sudah banyak banget ya fitur auto save di beberapa aplikasi. Jadi itu bisa sedikit membantu. Tapi hal yang mengerikan lagi, file kita bisa hilang, crash, korup, atau bahkan Windows kita tidak bisa diselamatkan gara-gara si blue screen yang tadi. Dan jalan terakhir yang harus ditempuh ya harus install ulang Windows gitu kan. Dan otomatis file kita harus terformat. Nah, biasanya tuh kan si Windows ini disimpannya di local disk C. Sama juga dengan fitur autosave tadi ya, biasanya disimpannya di si local disk C juga. Jadi satu drive dengan si Windows. Nah, kalau misalkan tiba-tiba blue screen atau nge-crash seperti tadi, mau nggak mau ya kita harus install ulang gitu kan. Nah, gimana kalau kerjaan kita hilang begitu saja gitu kan? Ini yang harus dihindari oleh para profesional. Karena data-data orang-orang profesional pasti sangat penting ya, dijamin ya. Nah, makanya si memori T-Cred ini akan sangat membantu untuk para content creator ataupun businessman ataupun kelas profesional yang diharuskan tetap menjaga file harus tetap aman. Nah, kebetulan di sini saya pegang si T-Cred Classic 2x16 GB 3200 MHz yang punya tingkat stabilitas yang cukup baik, punya desain 10 layer circuit dan CL22 dengan voltase 1,2 volt. Yang dimana dengan melonggarkan CL pada memori RAM akan menjaga memori RAM ini berjalan dengan baik meskipun dalam kondisi yang tidak stabil. Seperti yang di awal tadi saya bilang ya, kondisinya tidak stabil, tapi dengan memori RAM ini bisa tetap si sistem kita tuh tetap berjalan lancar. Lalu memori RAM ini terdapat kapasitor tahan suhu tinggi yang disesuaikan sehingga selama menjalankan proses yang berat dan lama, mungkin ya 7 hari 7 malam gitu nggak berhenti, si memori RAM ini bakalan tetap berjalan stabil. Diklaim si T-Force memori T-Cred 32 GB dengan speed 3200 MHz ini mampu menjalankan multitasking yang lebih efisien dibandingkan memori RAM yang standar. Bisa diandalkan dalam mengedit ratusan sampel audio, mengedit video yang sangat banyak gitu pixelnya,
atau menjalankan software-software berat tanpa harus takut terkendala. Nah, pasti ada yang nanya nih, Bang, gimana kalau misalkan untuk main game, bisa nggak sih memori RAM ini? Ya tentu bisa, jelas bisa. Nanti juga saya akan coba uji juga di beberapa game. Tapi ya udahlah, kita langsung saja tes. Kebetulan di sini saya udah ada rignya menggunakan Ryzen 5 3600 XT dengan motherboardnya MSI B450. Tentunya si platform ini udah support overclock. Tapi di sini saya akan coba pemakaian default saja ya. Jadi langsung ditancapkan dan dinyalakan. Nah, oke, kita langsung saja coba buka dan kita nyalakan di sistem ini tanpa otak-atik apapun gitu. Tinggal tancap-tancap lalu kita nyalakan si PC-nya. Bagaimana nanti si speednya, apakah sesuai dengan box yang ada di paketnya atau di website resminya. Oke teman-teman, ternyata si memori RAM ini telah berjalan di speed 3000 MHz. Lalu mungkin karena settingan sebelumnya ini menggunakan memori RAM 3000 MHz, jadi begitu ditancapkan dia masih 3000. Lalu saya ubah di sininya memorinya ke 3200 MHz dengan CL22, jadi sesuai yang ada di si boxnya ya. Voltase 1,2 volt, 3200 MHz, CL22. Lalu dia berjalan dengan normal. Kita akan coba masuk ke Windows. Apakah dia juga masuk normal, dan nanti kita akan coba di beberapa pengujian. Nah, oke teman-teman, jadi di sini memang udah masuk si memori RAM-nya di speed 3200 MHz dengan CL22. Jadi ya memang sesuai yang ada pada boxnya. Terus kita juga bakalan coba di pengujian AIDA 64 ya. Lalu saya juga coba di pengujian AIDA 64 memory benchmark. Nah seperti ini. Skor yang dihasilkan ini read-nya 45 ribuan megabit per second dengan latensi sekitar 81,2 nanosecond. Kadang ketika tadi saya coba beberapa kali, si latensinya semakin naik jadi 84,5 nanosecond. Nah seperti ini. Dengan speed 3200 MHz CL22. Nah ini masih CL yang sama ya. Nah bagaimana jika kita menggunakan motherboard dengan prosesor yang tidak bisa melakukan OC atau tidak bisa menjalankan XMP? Di sini juga saya akan coba di Core i5 9400F dengan motherboardnya ASRock B365 yang kita tahu maksimum speed i5 9400F hanya di 2666 MHz jika dijalankan di motherboard selain seri Z. Intel ya, seri H atau seri B ini tidak bisa melakukan overclock untuk si platformnya Intel. Kecuali kalau kalian menggunakannya di motherboard seri Z390 misalkan, menggunakan i5 9400F yang saya pakai ini, pasti bisa melakukan overclock. Dan sekarang saya langsung tancap aja ya di B365M, dan memori ini berjalan stabil, namun dengan speednya 2666 MHz CL19. Ketika diuji di AIDA 64 memory benchmark, skornya ini mendapatkan 38.456 MB per second, jadi lebih rendah ya. Terus latensinya di 64,9 nanosecond, jadi lebih kecil sih speednya, namun latensinya ini semakin cepat. Dan intinya untuk menggunakan Intel maupun AMD tentu nggak masalah, tetap bisa mendapatkan tingkat stabilitas yang cukup baik. Namun jika kita melihat faktor ekonomis untuk memaksimalkan speed memory RAM, AMD tentunya lebih dominan, lebih hemat gitu ya. Karena dari series motherboard mid-end ke bawah juga udah bisa melakukan overclock. Kalau di Intel kan kita harus menggunakan chipset seri Z terus gitu kan, selalu high-end untuk bisa melakukan overclock memory RAM. Nah, untuk harga yang ditawarkan untuk T-Crate si 2x16 GB 3200 MHz CL22 ini, saya lihat di e-commerce tuh sekitar 2 juta sampai 2,2 jutaan. Beda toko sebenarnya beda harga juga gitu kan. Ya, saya cari yang paling murah sampai yang paling mahal juga. Lalu ada varian yang 2x8 GB-nya juga. Ternyata berkisar di 1,2 juta sampai 1,4 jutaan. Jadi saya ambil rata-rata yang paling murah hingga yang paling mahal aja, begitu. Oke. Jadi kesimpulan yang saya dapat, aduh, ini power supply di sini posisinya seperti lagi nyala gitu kan. Jadi ya udah, nggak apa-apa seperti ini. Kesimpulan yang saya dapat setelah tahu harganya dengan performa yang diberikan, memori RAM ini sangat worth it sekali jika kalian adalah seorang konten kreator yang sering
punya kerjaan dengan beberapa klien dan kerjaan itu sangat penting gitu kan. Harga mahal dikit tapi keamanan dalam bekerja bisa lebih terjaga karena itu yang paling penting. Kalau masalah estetika ya, masalah estetikanya ini karena ini bukan ditujukan untuk para gamer yang suka RGB-RGB-an, jadi perbandingannya ya bukan dari sana gitu. Masalahnya bukan dari estetika gitu kan, tapi ini masalahnya dengan keamanan dan keprofesionalan ketika digunakan untuk bekerja. Nah, segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa memberikan sedikit pencerahan tentang si memori RAM T-Crate dari Team Group ini. Jadi ada memori RAM untuk gaming, ada juga memori RAM untuk para kreator. Nah, seperti itu aja. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Saya Randy Adha. Sekilas IT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.